Hai semua, selamat datang di channel Ujang Aceng. Hari ini kita akan membahas topik yang sering banget terlewatkan di dunia One Punch Man, yaitu para pahlawan underrated yang kontribusinya nggak kalah keren dari Saitama atau S-Class. Ya, Saitama itu kuat banget, satu pukulan langsung KO. Tapi pernah nggak sih lo berpikir apa jadinya dunia One Punch Man tanpa pahlawan lain? Misalnya siapa yang ngatur strategi pas melawan Monster Association? Atau siapa yang tetap maju bertarung meski kekuatannya jauh di bawah rata-rata? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas 3 kelompok pahlawan underrated yang justru jadi tulang punggung dunia heroik One Punch Man. Mereka sering diremehkan padahal peran mereka vital. Siapakah mereka? Yuk, langsung aja. Kelompok pertama adalah para pahlawan yang andalannya bukan otot, tapi otak. Mereka ini adalah master strategi yang membuat pertempuran-pertempuran besar bisa dimenangkan. Pertama kita punya Amai Mask. Kalau lihat dari tampang dia cuma idol pop yang sok cool, tapi jangan salah. Dialah gatekeeper yang menjaga kualitas pahlawan A-Class. Bayangkan tanpa Amai Mask, mungkin Hero Association bakal dipenuhi pahlawan sembarangan yang cuma cari popularitas. Belum lagi kekuatan tersembunyinya yang di webcomic bahkan bikin S-Class lain kaget. Lalu ada Metal Knight. Pahlawan yang satu ini emang jarang turun langsung, tapi teknologinya adalah tulang punggung pertahanan manusia. Markas Hero Association dibangunnya. Intel tentang monster, dia yang ngumpulin. Bahkan pas kota hancur, drone-dronenya yang bantu rekonstruksi. Tanpa dia, mungkin para pahlawan bahkan nggak punya tempat buat pulang. Dan jangan lupa Child Emperor. Anak 10 tahun ini adalah otak di balik kemenangan melawan Monster Association. Saat pahlawan lain hanya mengandalkan kekuatan, dia yang merancang strategi. Kerennya lagi, dia tetap rendah hati. Beda banget sama pahlawan lain yang sok jagoan. Jadi kalau ada yang bilang One Punch Man cuma soal Saitama, ingatkan mereka. Tanpa pahlawan-pahlawan strategis ini, mungkin semua sudah kalah oleh Orochi atau Psychos. Kelompok kedua adalah pahlawan yang memilih jalan sendiri. Mereka nggak sepenuhnya tunduk sama Hero Association, tapi justru punya peran besar di balik layar. Blast siapa sih dia sebenarnya? Pahlawan S-Class rank 1 ini hampir tidak pernah muncul, tapi setiap kali bertindak skalanya selalu masif. Ada teori bahwa dia sengaja menghindar karena sedang menghadapi ancaman level dewa. Mungkin terkait God yang sering disebut-sebut. Lalu Drive Knight. Pahlawan satu ini penuh teka-teki. Dia sering memanipulasi pertempuran, ngumpulin data pahlawan lain, dan punya koneksi sama organisasi. Yang bikin penasaran, dia pernah ngingetin Genos buat waspada sama Metal Knight. Ini strategi pecah belah atau peringatan tulus? Apakah dia pahlawan terselubung? Atau justru dalang dibalik semua kekacauan? Dan jangan lupa pahlawan independen seperti Suiko, ninja dari desa tersembunyi. Mereka ini bekerja di luar sistem Hero Association tapi tetap melindungi rakyat. Bayangkan kalau mereka semua bergabung, ranking S-Class bisa berantakan. Inilah yang bikin One Punch Man menarik. Tidak semua pahlawan berkumpul di satu tempat. Ada yang memilih jadi wild card, dan justru itu yang membuat cerita semakin unpredictable. Terakhir, kita bahas pahlawan yang sering dianggap rendahan. Mereka nggak punya kekuatan S-Class, tapi merekalah yang paling mencerminkan jiwa heroisme sejati. Mumen Rider, coba sebutin satu saja pahlawan yang lebih gigih dari dia. Cuma bawa sepeda dan keberanian, tapi dia nggak pernah kabur dari pertarungan. Bahkan Saitama aja salut sama tekadnya. Mumen Rider membuktikan heroisme bukan soal menang, tapi tentang berani berdiri ketika orang lain lari. Lalu ada Fubuki. Dia sering dibandingin sama kakaknya Tatsumaki, tapi Fubuki punya kelebihan lain, kepemimpinan. Dialah yang membangun Blizzard Group, melindungi pahlawan B-Class, dan ngajarin mereka bertahan di dunia berbahaya ini. Tanpa dia, mungkin banyak pahlawan muda sudah menyerah. Dan jangan lupakan Tank Top Gang. Mereka sering jadi bahan ledekan karena kekuatannya seadanya, tapi lihatlah saat terjadi bencana. Merekalah yang pertama bantu evakuasi warga atau perbaiki bangunan. Heroisme bukan cuma soal ngelawan monster, tapi juga membangun kembali apa yang hancur. Jadi kalau ada yang bilang mereka lemah, ingatkan. Tanpa pahlawan seperti ini, dunia One Punch Man akan jadi tempat yang dingin dan tanpa harapan. Jadi, itulah 3 kelompok pahlawan underrated di One Punch Man yang layak dapat lebih banyak apresiasi. Mulai dari para master strategi, pahlawan misterius, sampai mereka yang lemah tapi berani. Sekarang, gue penasaran, siapa pahlawan underrated favorit lo? Apakah Amai Mask yang tegas, Mumen Rider yang gigih, atau mungkin karakter lain seperti Pig God atau Watchdog Man? Tulis di komentar ya.
Jangan lupa like kalau lu setuju pahlawan-pahlawan ini underrated. Subscribe buat konten One Punch Man lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan bahas teori-teori terliar tentang One Punch Man. Sampai jumpa.